ya, mungkin 28 hari lagi kita akan menunggu ya untuk pertandingan nanti. 29 hari bisa saja di mana pasukan Garuda kita akan meladeni Cina dan juga Jepang dalam 2 pertandingan terakhir ya, di grup C di Piala Dunia Zona Asia. Nah, Ketua Umum Pak Erik sudah mengatakan bahwa tidak ada penambahan pemain untuk kali ini di saat kita akan fokus menghadapi Cina dan Jepang. Jadi dirasakan dengan skuad yang ada sekarang, terakhir kita mengalahkan Bahrain, dianggap ini sudah cukup lah untuk kita bisa mengalahkan Cina. Apalagi kita bermain di kandang sendiri. Memang tidak boleh menganggap remeh atau menganggap enteng, tapi dengan atmosfer GBK yang kuat, nah itu sudah dirasakan oleh Arab Saudi dan juga dengan Bahrain, dan kita mampu mendapatkan poin di sini dengan kemenangan. Nah, semoga menghadapi Cina ini kita bisa mendapatkan kemenangan. Jika kita menang melawan Cina, maka peluang untuk lolos ke putaran keempat itu sudah terbuka. Apalagi kalau misalnya Arab dan Bahrain itu bermain imbang, ya, sehingga peluang kita itu cukup besar untuk maju ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat ini teman-teman baru ada penambahan pemain. Saya pikir ini akan dilakukan untuk mempertebal, karena lawan-lawan kita juga kan kuat-kuat. Kita akan bersiap menghadapi Uni Emirat Arab atau Qatar. Nah, kita akan berhadapan juga dengan Irak atau Oman. Nah, itu lawan-lawan kita nantinya, karena akan dibagi 2 grup ya, masing-masing dari 3 tim sebagai peringkat ketiga dan peringkat keempat, kemudian mencari juara untuk langsung lolos mendampingi 6 tim yang sudah lolos lebih awal di putaran ketiga. Jadi ada penambahan pemain, dirasakan ini perlu. Dan siapa yang pemain-pemain yang bisa didatangkan? Saya pikir Patrick Kluivert perlu untuk menambah ketebalan di lini depan. Oleh Romeni perlu ya, dia bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia nomor 10 lebih oke ke nomor 10, tapi memang perlu untuk ada satu pemain lagi untuk berada di depan. Ya mungkin saja Mauro Silstra akan datang atau Dean Sandbergen akan muncul ya. Kalau dengan Liano ini kan Jonathans, dia bermain sebagai gelandang serang. Nah, kemungkinan lain ada pemain belakang seperti Pascal Struijk yang mungkin bisa diambil ya, atau dengan Tristan Goyer. Itu kan baru nama-nama yang baru diprediksi untuk bisa berlaga di tim nasional kita. Tapi memang perlu, karena baik Oman, Irak, ya, Qatar, Uni Emirat Arab, semua tim-tim yang bagus, yang baik, sehingga kita perlu kuat ya. Makanya Pak Erik juga kalau kita akan bertanding di bulan Oktober di FIFA Matchday September akan saya udah bilang kemarin di video saya, tim-tim yang akan ikut bertanding disesuaikan dengan gaya karakter pemain-pemain yang tim yang akan kita hadapi, seperti Lebanon, seperti Kuwait. Itu kan hampir sama gaya permainannya. Di samping ada satu tim lagi, Malaysia. Nah, Malaysia ini hanya untuk, saya pikir untuk ya, karena Pak Erik bilang rasa kangen, sudah lama nggak ketemu dengan Malaysia, perlu untuk menghadapi Malaysia. Jadi memang penting ya untuk bagi Ole Romeni, karena kalau kita kehilangan Ole, misalnya Ole akumulasi kartu atau dia mengalami cedera, ini berbahaya di lini depan. Karena pasti di depan kita punya Rafael Struijk, kita punya Ramadan Sananta. Cuma itu kan, kemarin juga ada Hoki ikut dipanggil, ada Septian Bagaskara. Nah, sekarang perlu memang untuk ada yang mendampingi, dan sudah dihitung dengan matang oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, termasuk dengan Dani Lansat dan Alex Pastoor, untuk bisa memberikan pemain pendamping. Ya, kalau Ragnar kan bergerak dari sisi flank, dari sisi sayap, tapi perlu untuk di garis depan yang kuat. Nah, kita akan melihat, akan menunggu siapa-siapa pemain yang nantinya akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin minggu depan akan diumumkan, kita tidak tahu ya untuk nama-nama pemain ini ya. Tapi yang pasti kita fokus dulu ya, jika kita mampu mengatasi Cina tentu akan jauh lebih baik. Itu kan yang fokus, jangan dulu bicara Jepang, karena percuma untuk kita bicara dengan Jepang tapi kita hilang fokus menghadapi Cina, karena Cina sudah depan mata, itu Cina tanggal 5 Juni.